Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah salat Isya dan tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita telah memasuki malam ke-14 di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan puasa yang kita lakukan dari awal, qiyamul lail, qiraatul Quran, dan amaliyah Ramadan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Penceramah pada malam hari ini Al-Mukarram Bapak Dr. Haikal Hasan, alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Tema yang akan kita angkat itu dasar dan tujuan hidup manusia. Ya, mari kita sama-sama dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Dr. Haikal Hasan. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana wa zurina wa qurratu ayuna yang tercinta Sayyidina Muhammad wa ala alihi seluruh keluarganya, wa ala ashabihi seluruh sahabat-sahabatnya, khususan ala Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum, dan seluruh wa ala baqiyati ashabi Rasulullah ajmain, wa tabi'in dan para pengikut sahabat, wa tabi'it tabi'in dan pengikutnya pengikut sahabat, wa tabi'it tabi'in, wa tabi'it tabi'it tabi'in, wa tabi'it 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 tabi'in, wa tabi'in ila yaumil qiyamah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita semua sebagai pengikut dan pengikutnya para sahabat sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, judul hari ini adalah dasar dan tujuan hidup. Tapi cuma 10 menit. Ada bingung mau nyampein apa ya 10 menit dengan dasar dan tujuan hidup. Gini aja deh, kita mencari kemuliaan, betul? Betul? Ada nggak selain kemuliaan dunia akhirat? Nggak ada. Jaya di dunia, jaya di akhirat. Kalau di akhirat doang, dunianya nggak dapat, nggak boleh juga. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah. Memang wajib mencari kampung akhirat, tapi wala tansa nasibaka minad dunia. Doa kita juga Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu yang kita cari, kemuliaan dan kehormatan dunia, kemuliaan dan kehormatan akhirat. 5 menit cerita soal kemuliaan ke dunia, 5 menit soal kemuliaan dan ke akhirat. Cukup 10 menit insya Allah. Cukup? Cukup. Billahi taufiq wal hidayah. Masih ada waktu. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, berasa enggak sekarang kita kemuliaan dan kehormatan kita berkurang? Berasa? Berasa kagak? Berasa kagak serius? Berasa. Dahulu kehormatan dan kemuliaan kita tinggi. Sekarang kemuliaan dan kehormatan kita diinjak-injak. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang kadang-kadang mengaku Islam dan kadang-kadang mengaku bukan Islam, dan kadang-kadang mengaku liberal, kadang-kadang mengaku orang-orang yang lain daripada Islam. Terlalu sakit dan terlalu berasa. Ketika kita mulai mengamalkan ajaran Islam, maka tiba-tiba kita dituduh sok fanatik, dituduh sok teroris, dituduh lagi intoleran, sehingga kita hilang kemuliaan di kita. Yang mulia adalah mereka-mereka saja yang tidak mau lagi mendengarkan apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah sampaikan. Kemuliaan kita dulu pada zaman era misalnya Bapak Presiden Soeharto begitu mulia. Pada tahun 1993 Pak Harto mencanangkan gerakan untuk menjadi macan Asia. Sekarang
Singapura yang kecil aja udah berani dengan Indonesia, apalagi dengan Australia, apalagi dengan negara-negara yang lain. Semua mencabik-cabik Indonesia. Kemuliaan dan kehormatan kita sebagai bangsa muslim terbesar dunia sedang dicabik-cabik. Bayangkan kasus satu orang warteg saja. Warteg ibu saya ini, warteg ini cuma satu orang, gaungnya sampai ke 7 negara. 7 negara membuli kita. Bayangkan berita-berita jadi headline di semua 7 negara itu loh. Amerika, Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Tionghoa, Cina. Itu headline 3 hari itu berturut-turut. Ramadan raid in Indonesia. Raid itu mencekam, raid itu merampok, merampas. Coba hanya seorang ibu saja yang diamankan, tetapi gaungnya sampai 7 negara. Indonesia Ramadan raid, Ramadan yang mencekam, dicabik-cabik sehingga Jokowi langsung mencabut perda-perda syariah. Hanya urusan warteg berhasil. Belum hanya itu, masih terlalu banyak cerita-cerita yang menghancurkan rakyat Indonesia sehingga harga dirinya sudah tidak punya sama sekali. Di dunia ini kita mulai kehilangan kehormatan. ABRI yang kita hormati, yang kita sayangi dulu zaman Presiden Soeharto, dia adakan 2 fungsi ABRI. Di mana-mana tertib, di mana-mana aman. Sekarang ABRI dilecehkan, disuruh kembali ke barak sehingga tidak punya lagi wibawa. Petinggi-petinggi ABRI, sebagian yang udah pensiun sana, bahkan merelakan, bahkan membolehkan orang-orang pakai palu arit dengan mengatakan itu sekedar tren anak muda. Palu arit yang telah nyata-nyata berkhianat terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar dikasih tempat. ABRI mau sweeping tidak boleh. Coba bayangkan, di mana lagi kehormatan dan kemuliaan kita dalam tujuan hidup ini? Coba jamaah sekalian dimuliakan Allah, ini benar-benar membuat kita merasa rendah diri. Singapura yang kecil itu udah terlalu berani melunjak, melindungi para koruptor-koruptor yang lari ke sana, tidak bisa ditangkap lagi di Indonesia. Coba bayangkan, kita tengah dicabik-cabik kehormatannya dan kemuliaannya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Hanya kepada Allah sajalah kita memohon. Bayangkan orang yang benar, ya, mencoba untuk benar. Ambil contoh kasus kecil, kasus LGBT kemarin. Bapak Ridwan Kamil menulis gitu loh, menulis bahwa lebih baik kaum homoseks, kaum lesbian lebih baik berobat dulu deh sebelum masuk ke Bandung. Dibully dalam waktu 1 hari 96 LSM membuli Bapak Ridwan Kamil. Langsung menyurati surat, mengirimkan kepada Bapak Aher, menembuskan kepada Bapak Cahyokumolo, dan menembuskan kepada Presiden Jokowi. Langsung Ridwan Kamil diam. Bapak Mahfud MD mengatakan LGBT itu menjijikkan, habis dibully. Kemana kita coba? Kemana kita? Padahal jelas-jelas ini melawan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita tidak mampu untuk melawan. Dan akhirnya mereka sedang menggodok Undang-Undang nomor 22 yang menghalalkan pernikahan sejenis. Dan di DPR jauh lebih banyak yang pro LGBT daripada yang tidak. Coba, la haula wala quwata illa billah. Mau dibawa kemana negeri yang terhormat ini? Negeri yang apabila 9 negara Arab digabung sama dengan 1 Indonesia, masih lebih banyak Muslim di Indonesia. Bayangkan 210 juta orang berhimpun di satu tempat, tapi seperti buih, tidak bisa menentukan apapun. Bahkan rakyat Jakarta perlu menangis mempunyai presiden Pak Jokowi yang mengizinkan, yang membolehkan dan tidak mengizinkan sweeping untuk PKI yang nyata-nyata. Kita perlu menangis. Rakyat Jakarta khususnya punya gubernur bukan Islam. Ini perlu kita tangisi. Kenapa? Karena ayat-ayat dalam Al-Quran tidak perlu diperdebatkan, tapi ini jelas dalil hak. Basyiril munafiqina bi annahum azaban alimah.
Allazina yattabi'una al-kafirin awliya min dunil mu'minin, yaitu orang-orang kasih kabar gembira buat orang munafik, kata Allah. Yaitu orang-orang yang mengambil orang kafir sebagai pemimpin mereka dengan menyampingkan orang beriman. Lihat aplikasinya aja deh, nggak usah berdebat tentang kata wali di sana. Ada yang bilang wali itu pemimpin, ada yang bilang sahabat. Kalau pemimpin mah boleh. Lihat sejarah sajalah. Kapan Rasulullah SAW mengangkat gubernur yang bukan Islam? Ya, ada 90 gubernur di seluruh jazirah Mekah dan Madinah pada waktu itu. Tak satu pun yang diangkat oleh Nabi yang bukan Islam. Diganti dengan Abu Bakar Siddiq, sama. Diganti dengan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sama. Berganti zaman Khalifah Rashidah, berganti dengan Bani Umayyah selama 90 tahun, 14 orang khalifah, semuanya Muslim. Ada 140 gubernur, semuanya Muslim. Berganti dari zaman Bani Umayyah, berganti ke zaman Bani Abbasiyah selama 446 tahun. Udah nggak kehitung jumlah gubernur yang ada. Dan aplikasi dari Al-Quran ini, yang paling hak adalah para sahabat, yang paling hak adalah para tabi'in. Dia yang paling paham dengan Al-Quran. Selama 446 tahun, semua gubernur dan wakil gubernur yang diangkat oleh khalifah-khalifah, semuanya Muslim. Al-Islamul ya'lu wa la yula alaih, kata Rasulullah SAW. Berganti pada zaman Bani Utsmaniyah, ya, selama 320 tahun, semuanya yang diangkat Muslim. Kita kehilangan kehormatan, diganggu pikiran kita dengan Facebook, dengan Twitter, dengan Instagram. Kita diganggu kemuliaan hidup kita, tujuan hidup kita, dasar hidup kita menjadi gamang. Padahal tujuan hidup, dasar hidup itu adalah menjaga amanah Allah yang berupa bumi ini, dan kita adalah pewaris tahtanya. Allah mewariskan hanya kepada orang-orang yang beriman. Ya. Antum alamin kuntum mu'minin, kata Allah Subhanahu wa taala. Itu diwariskan kepada bumi ini, kepada hamba-hamba Allah yang saleh, kepada hamba-hamba Allah yang beriman. Dan beriman di sini wajib pasti Islam sallallahu alaihi wasallam. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabatku sekalian, kita telah kehilangan kehormatan. Ya, seolah-olah Islam tidak ada satupun yang bisa mengatur DKI. Ini saya sampaikan dengan tegas dan keras. Kalau dibilang keras, biarin. Kalau dibilang tegas, biarin. Ya, kalau nggak ketemu lagi, kagak apa-apa. Yang penting saya menyampaikan hakul yakin minallah. Bukan kita benci, Pak. Kita tidak boleh benci, Pak. Ya, bukan kita tidak mau berteman. Boleh. Bahkan Rasulullah mengharamkan mengganggu orang Kristen. Rasulullah haramkan mengganggu kehormatan orang Nasrani. Rasulullah haramkan untuk mengganggu mereka mau ke gereja. Rasulullah haramkan ya mengganggu dan merusak gereja, tapi sekaligus Rasulullah haramkan mereka pengambil keputusan. Ini hakul yakin. Jadi nggak bisa gitu loh kita campur aduk semuanya. Menghormati harus, ya. Memuliakan mereka harus karena mereka Bani Adam. Menjaga ketertiban harus, wajib hukumnya. Tetapi tidak bisa mendiamkan untuk mereka menjadi pemimpin. Kenapa? Karena yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Mereka senantiasa ingin selalu memadamkan cahaya Allah dari mulut-mulut mereka. Tapi mereka baik, Pak. Biar baik, Allah udah bongkar hatinya. Apa itu? Allazina kafaru yunfikuna amwalahum. Orang-orang kafir itu senang sekali menginfakkan harta mereka untuk kamu. Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalang-halangi kamu dari jalan Allah. Udah dibongkar semua kok sama Allah. Kita masih meragukan Allah Subhanahu wa taala. Mana bisa menjaga kehormatan dan kemuliaan kalau umpamanya kita seperti ini. Sahabatku sekalian dimuliakan Allah, kita ini menjadi dinabobokkan oleh sebuah pilihan-pilihan yang aneh. Pilihan ini hanya disajikan dua, supaya kita tidak sanggup berpikir yang lain. Tuh, para pengikut-pengikutnya ramai di Facebook. Mereka berjihad di Twitter mereka. Ya, mereka berperang di Facebook mereka. Siapa jadi korban? Kita, anak-anak kita yang senantiasa mantang matanya di Facebook, mantang matanya di Twitter dan di Instagram. Mereka menyajikan gambar, mendingan mana? Pakai dalil bukan Quran, bukan hadis, dalilnya mendingan. Mendingan mana? Orang Islam yang maling daripada orang yang non Islam tapi adil. Mendingan mana?
Sama aja, nggak bisa diambil dua-duanya karena persyaratan jadi pemimpin nomor satu adil, jujur, ikhlas, siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Itu kriteria pemimpin dalam Islam. Nomor satu dikemas dengan kata mukminin, bukan sekedar muslimin, mukminin bingkainya. Ini disajikan pilihan seolah-olah kagak ada yang layak. Masa kagak ada yang layak? Terlalu banyak yang layak. Cuman dikemas, mendingan mana? Ini maling tapi ini kan namanya disability thinking of choice. Ke cacat otak loh kalau saya bilang. Habis apa? Orang nggak punya pilihan, masa cuma sejitu dua. Dan dia nih yang mulai pertama kali. Dia bilang begini pada waktu itu, mendingan mana? Ya, mendingan mana pelacuran yang dilokalisasi sama pelacuran yang bebas? Mendingan mana, Pak? Bini lo nonton di bawah nih. Kagak ada yang mendingan. Dua-duanya haram. Ya. Dan Ahok kan sendiri yang ngomong di Facebook, di Twitter, mendingan mana? Minuman keras yang dilegalkan atau minuman keras yang bebas? Dua-duanya mabok, bahlul. Dua-duanya mabok, mana bisa bener? Dan ini akhirnya anak-anak kita jadi mikir, jadi berkembang. Saya pernah ditanya, beneran Pak ditanya, Tat, mendingan mana? Aneh mabok seminggu sekali atau mabok tiap malam? Ini gara-gara dalilnya mendingan. Ya, haram Pak dua-duanya. Mendingan bukan dalil. Mendingan itu kerusakan otak. Disajikan dua, bayangin coba. Akhirnya banyak orang yang keracunan. Mendingan mana? Gua korupsi sendirian atau gua korupsi bagi-bagi? Celaka loh, dua-duanya korupsi. Mendingan mana? Gua korupsi tapi gua telan sendiri, apa gua korupsi sebagian gua bangun masjid? Mendingan mana? Enggak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjidnya pun tidak akan dikunjungi oleh orang-orang. Masjid dari hasil korupsi. Nah, seperti ini yang mesti kita bongkar. Yang seperti ini yang mesti kita lawan agar tujuan, dasar dan kemuliaan hidup berhasil kita raih. Tidak bisa kemuliaan hidup, tujuan hidup, dasar hidup hanya kembali kepada Al-Qur'anul Karim. Rasulullah yang sabdakan, "Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kutinggalkan dua pusaka kata Nabi, tidak bakal terhina kalian, tidak bakal sesat kalian selama berpegang teguh pada keduanya, yaitu apa? Al-Qur'an. Orang makin mulia makin dekat dengan Al-Quran, orang makin hina makin jauh daripada Al-Quran. Al-Quran lah sebagai barometer, mau nggak mau, suka nggak suka, begitu. Makin jauh makin terhina dengan Al-Quran, makin dekat makin mulia dengan Al-Quran. Jangan diambil contoh tuh, bangsa Arab dekat sama Al-Quran berantem mulu. Saya pernah dibilang begitu. Mereka paham nggak apa arti Al-Quran? Mereka paham nggak? Belum tentu. Lihat ISIS yang gemar membunuh saudaranya sama muslim. Tahu nggak Al-Quran bilang apa? Satu saja membunuh orang sama dosanya dengan membunuh semua umat manusia. Lihat kata Rasulullah SAW, sibabul muslimin fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang mukmin fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya kafir. Itu ayatnya jelas, hadisnya jelas. Kenapa membunuh? Umat Islam tahu dan ngerti toleransi, nggak usah diajarin. Umat Islam paling jago Pak asuransi Pak, maaf apa? Toleransi. Kenapa gue ngomong asuransi ya? Mentang-mentang besok ngomong buat alians, kepikiran asuransi. Paling jago Pak, nggak ada duanya. Rasulullah SAW pada tahun 621 ketika berperang, ketika dibantai oleh pasukan tiga, Nasrani, Yahudi, dan Quraisy, menyerang Rasulullah dalam pasukan Badar, dan mereka niat membunuh Rasulullah. Dan ketika mereka ketangkep, apa yang dilakukan oleh umat Islam? Apa yang dilakukan Rasul? Membunuh? Tidak. Rasulullah mengharamkan dia dirantai. Rasulullah cuma bilang hukumannya mengajari umat Islam, setelah itu bebas, dibebaskan. Tuh, tidak ada dendam bagi Islam, tapi kemuliaan harus ditahan. Abu Bakar Siddiq juga demikian. Umar bin Khattab tahun 636, ketika sebelumnya pendeta Sopranos membunuh umat Islam,
Lalu 636 Umar bin Khattab menduduki Yerusalem dan pendeta Sopranos ada di ujung sana. Jangankan luka, setetes darah pun tidak tumpah. Jangankan darah, Umar malah memeluknya dan memaafkannya, padahal dia baru saja membunuh puluhan ribu umat Islam di Yerusalem. Karena dia menyerah, Umar bin Khattab memaafkan. Bahkan Umar bin Khattab membuat sebuah perjanjian Elia 636. Isinya perdamaian. Umar bin Khattab tahu toleransi. Dia tahu bagaimana caranya memaafkan. Jangan ajarin kita toleransi. Kita paling jago toleransi. Ini kita kebablasan toleransi sehingga diinjak-injak sampai kehilangan dasar tujuan dan kemuliaan hidup. Lepas Umar bin Khattab, kita masuk ke zaman Khalifah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Pada tahun 1099, Crusaders, lagi-lagi perang salib, membunuh 74.000 umat Islam di jajaran Palestina, Yerusalem, Kafah, Jaifa, Tel Aviv dan sekitarnya. Lalu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi 1187 tahun kemudian membebaskan Yerusalem, dan apa balasannya dari pendeta Paus Urbanus? Tak satu pun yang ditumpahkan darah oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi hanya mendudukkan kembali dan kemudian membuat perjanjian Ramallah untuk perjanjian damai, untuk saling menghormati, saling menjaga. Bahkan Nasrani yang pada waktu itu mengusir Yahudi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi mempersilahkan lagi Yahudi masuk, membereskan sinagognya, membangun kembali gereja-gereja yang dirusak. Jangan ajarin umat Islam toleransi, saudaraku. Umat Islam jagoan toleransi. Sultan Salim I pada tahun 1426 ketika Raja Philip III membunuh umat Islam di Spanyol sebanyak 300.000 orang. Pada saat yang sama Sultan Salim di Turki, persis pada saat yang sama, di mana Kristen minoritas di Turki malah dilindungi, tapi Islam minoritas di Spanyol dibunuh sampai 300.000 orang. Lalu disajikan pilihan, mau masuk Kristen atau mau dibunuh. Akhirnya keluar rame-rame dari Spanyol. Tapi pada saat yang sama, orang Nasrani di Turki yang minoritas ditampung, dijaga, dilindungi oleh Sultan Salim. Padahal pada hari yang sama mereka sedang membunuh umat Islam di Spanyol. Islam mengerti toleransi. Jangan ajarin umat Islam. Bukan sampai di sana, di Ambon saja waktu kerusuhan kemarin, ketika pasukan salib dengan pita merah membunuh umat Islam. Apa yang terjadi di Pulau GB? Pulau GB itu hanya setengah jam dari Ambon. Di sana 10% saja orang Kristennya. Apa yang terjadi? Umat Islam justru melindungi orang Kristen yang ada di Pulau GB. Saya datang ke Pulau GB, bukan kata orang. Jadi saudaraku, Islam itu jagoan toleransi, Islam itu jagoan damai, tapi jangan dipancing dong. Kita bakal lupa kalau kita jagoan toleransi kalau kita dipancing melulu begini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membuka mata. Kenapa? Karena kalau Islam yang memegang, insya Allah kita paham yang namanya toleransi, kita paham yang namanya damai. Terbukti apa? Terbukti sejak zaman Presiden Soekarno sampai kemarin itu nggak pernah ada masalah, damai aja semuanya, tentram aja semuanya. Dulu kita rindu gitu loh dengan ABRI masuk desa, ABRI mensikat orang-orang yang aneh-aneh, yang melawan, yang mencoba-coba memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia, disikat. Tapi sekarang ABRI-nya dihina, disuruh masuk barak, sehingga dua fungsi ABRI nggak jalan lagi. Dulu kita punya GBHN, sekarang mana tuh GBHN? Kita punya Replita, mana itu Replita? Nggak jelas pembangunan sekarang. Akibatnya apa? Kita diinjak, utang kita terlalu tinggi, entah siapa yang bayar. Ya Allah, lu aja gue sih nggak mau bayar, lu yang utang gitu kan. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Nah, saya bukan omong doang. Mari, solusinya tinggal 3 menit ya, 19.56. Oh, 4 menit. Tinggal 4 menit, solusinya 4 menit. Terus aku diprotes lagi, mampir lagi depan. Baik, jemaah sekalian, saya bukan omong doang. Mari kita berbuat. Terlalu banyak pilihan-pilihan yang bisa kita pilih antara dirimu dan bilik suara yang menentukan. Mereka boleh diangkat oleh partai, boleh partai Nasdem, partai apalagi Hanura, partai apalagi PDIP, mungkin enggak, Golkar mungkin, PDIP memilih Ahok sebagai wakil, boleh silahkan. Tapi jangan lupa, yang menentukan itu adalah Anda di bilik suara. Kalau saya dibilang berpolitik, biarin. Kenapa? Karena Islam mengatur semua sendi kehidupan.
Dari mulai masuk kamar mandi sampai keluar kamar mandi diatur oleh Islam. Dari mulai memilih pemimpin sampai menggugurkan itu diatur oleh Islam. Bahkan hubungan suami istri diatur oleh Islam. Bahkan menjaga anak diatur oleh Islam. Bernegara apalagi. Kalau dibilang saya dibilang berpolitik, demi Allah saya hanya menyampaikan Al-Quranul Karim, hanya mencoba meluruskan dan menjaga kemuliaan lagi, kemuliaan hidup dalam negara kita. Pancasila dan Undang-Undang 45 yang udah pas dan klop penerapannya dalam Islam. Bilik suara dan Allah yang akan menentukan nanti. Bukalah dan pilihlah siapapun yang muslim. Insya Allah ini akan mengembalikan kemuliaan kita. Dan di Facebook, di Twitter, di Instagram, itulah lahan jihad saudaraku. Saudara wajib berjihad sekarang, tidak perlu menumpahkan darah. Saudara wajib berjihad untuk kemuliaan, tidak perlu untuk turun ke jalan. Tidak perlu juga menurunkan presiden, tidak perlu juga menurunkan gubernur, karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengizinkan berontak, tidak mengizinkan untuk mendirikan negara dalam suatu negara, dan tidak mengizinkan melawan ulil amri. Ya, saya katakan tidak boleh melawan ulil amri. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita hanya mengupayakan jangan sampai dia kepilih lagi. Boleh dong, saya berpendapat begitu. Nah, saudaraku sekalian, mari kita perang. Perangnya di Facebook, perangnya di Twitter. Kalau perlu setiap orang ini, satu orang punya 10 account. Ketika umat Islam dibully, lawan. Ketika umat Islam dihina, lawan. Berapa banyak nama Rasulullah dihina oleh mereka, tapi belum ada pernah saya dengar Yesus dihina oleh orang Islam, belum pernah. Dan jangan, itu Nabi Isa, saudaraku. Jadi artinya apa? Lawan. Kalau mereka menyerang kita dengan Facebook, lawan dengan Facebook. Ya, saya menyajikan untuk jamaah sekalian, saya bilang bukan omong doang. Kami menciptakan Al-Quran dengan kode satu-satunya di dunia, alhamdulillah. Beneran, satu-satunya di dunia, karena kami presentasi sampai ke Madinah sekalian sampai ke Madinah. Ini ada barcode. Barcode ini kalau baca Quran nggak paham, tinggal scan pakai handphone Anda yang pakai kamera. Lalu kemudian di handphone itu keluar artinya, terjemahannya, bahasa Inggris, Departemen Agama, Tafsir Al-Muyassar, Tafsir Jalalain, Tafsir Al-Maraghi, Tafsir Ibnu Katsir, Asbabun Nuzul, keluar semua di handphone. Langsung satu kali klik ke Twitter, klik ke Facebook. Tujuannya apa? Meramaikan Facebook dengan Al-Quran, meramaikan Twitter dengan hadis-hadis Nabi, melawan mereka agar kemuliaan kembali terjaga. Jadi bukan cuma omong doang, suruh-suruh teriak-teriak, tapi kami udah siapkan selama 9 bulan untuk bertempur soal ini. Insya Allah apa yang kami upayakan ini dipahlakan jihad oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Di luar ada ntar selesai itu gratis dibagikan insya Allah. Cuma diganti ongkos pembuatannya doang. Pas 20.00, 01, 02, lewat 3 detik, lewat 4 detik. Saya tidak mau melebihi dari jam 20 sebagaimana amanat. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Kita berjuang. Insya Allah. Takbir. Insya Allah kalimat takbir itu yang akan menggetarkan semua musuh Islam, dan Islam akan kembali berjaya. Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia, kita udah bersumpah sebagai Pancasila dan Undang-Undang 45 ditakuti dan kembali menjadi macan Asia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah.